Tuhan kita itu bukan patung, saudara. Ya. Punya mulut tapi tidak bisa bicara. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Itu patung. Nah, Tuhan kita hidup. Dan hidup selama-lamanya. Dia memiliki hidup. Ya, dialah hidup itu. Ya, sorry. Bukan dia memiliki hidup. Dialah hidup itu. Maka orang yang memiliki dia pasti memiliki kehidupan. Kenapa? Karena dialah kehidupan itu. Ya. Nah, sayang kan kalau saya dan saudara punya Allah yang hidup. Yang bisa mendengar. Bukan bisa mendengar, maha mendengar. Maha melihat. Ya. Dan ternyata bisa bicara. Ya kan? Bukan nanti terlihat mulutnya baru saudara bisa dengar suaranya. Bukankah waktu dia memanggil Musa, dia memanggilnya dari belukar yang menyala. Musa tidak lihat ada orang di situ. Ada mulut yang komat kamit di situ, tidak ada. Musa cuma melihat kok bisa ya. Semak itu menyala tapi tidak terbakar. Jadi dia mau periksa itu apa sebenarnya. Kok bisa aneh ya. Bayangkan sesuatu yang sementara menyala tapi tidak terbakar. Jadi Musa pergi hendak memeriksa. Kemudian waktu dia mendekat. Dia mendengar suara Musa. Nah itu. Musa tidak lihat ada seseorang di situ berdiri dan menyapa dia. Tidak ada. Tidak ada. Dia tiba-tiba loh, dari semak itu keluar suara. Kadang-kadang kita begitu meremehkan terhadap suara Tuhan. Ya. Hanya karena Tuhan tidak terlihat. Masalahnya sekarang dia menggunakan manusia. Hamba Tuhan untuk menyampaikan suaranya kepada saudara. Dan berapa banyak orang yang menolak itu. Memang saya sendiri ya bersikap hati-hati, itu sebabnya saya juga kasih tahu ke saudara peringatannya. Ya kan? Hanya karena dia disebut orang hamba Tuhan. Gelarnya pendeta, Pak Gembala, Ibu Gembala, penginjil, orang sakti begitu toh. Apa saja yang dia bilang orang dengar. Dulu saya tahu sekali saudara, sangat tahu, ya bukan cuma tahu sekali, sangat tahu. Kan? Ada yang hamba Tuhan yang kemudian meninggalkan istrinya dan menikahi gadis yang ada di persekutuan doa itu. Kenapa? Karena katanya itu suara Tuhan. Iya. Sementara di persekutuan doa lalu ada suara. Hai hambaku, ya, nikahi perempuan ini. Loh, kamu beristri kok gimana sih? Dan ia sungguh-sungguh menikah. Dan jadi Pak Gem, Bapak Gembala. Ya kan? Ini juga banyak jemaat sini tahu. Jadi ini bukan cerita bohong. Ya. Saudara, ya. Dan sampai dia meninggal. Ya. Istrinya masih ada kok. Tapi kan itu kan suara Tuhan.
Makanya saudara, mau suara Tuhan kayak mau apa? Loh, ini ada yang tertulis. Ini ukurannya. Jadi saudara mau dengar apa? Ini ukurannya Alkitabmu. Oh, ini ada suara Tuhan, pendeta. Suara Tuhan kamu dengar dari mana? Ukurannya apa? Ini barometernya. Ya. Semua yang disebut orang, ini suara Tuhan, ini firman Tuhan, ini apa, terserahlah apa kek. Toh? Periksa ini loh Alkitabmu. Toh? Apapun yang bertentangan dengan Alkitab, itu bukan suara Tuhan. Nah begitu saudara. Oh jangan menghakimi. Loh biarkan ini menjadi hakimnya. Kalau cuma suara saya bisa apa? Gitu? Saya mendengar apapun dari siapapun, toh, tetap ini ukurannya. Ya. Kalau bertolak belakang dengan apa yang kau baca, mengapa kau lebih percaya itu? Lalu menolak apa yang ini loh Alkitabmu. Dulu pernah saudara, dulu orangnya juga sudah meninggal. Dulu ya sebelum dia meninggal dia tinggalkan dulu gereja ini. Tidak percaya suara Tuhan. Suara Tuhan maksudnya diajar dari Alkitab. Ya kan? Waktu saya ditanya, dia tanya. Saya berpikir loh kalau kamu yakin kan kenapa mesti tanya? Mengapa kau tanya? Berarti kan kamu tidak yakin. Ya, jadi waktu dia tanya, karena pemahaman tentang hal tersebut, ya banyaklah. Sekalipun yang inti itu dua. Ada dua pemahaman. A dan B dan memang itu bertolak belakang. Jadi saya bilang oke. Ya. Nah karena kamu tanya ke saya. Sekarang saya ini gembalamu. Ya kan? Mengapa kamu tidak percaya kalau Tuhan bisa bicara lewat saya? Ya kan? Tapi toh karena kebenaran itu cuma satu. Masalahnya kebenaran satu saudara. Kebenaran itu mutlak, absolut. Nah itu sifat dari kebenaran. Kebenaran tuh kalau relatif itu bukan kebenaran. Ingat sekali lagi. Kalau kebenaran ini boleh, itu bukan kebenaran. Itu kebetulan. Kalau kebenaran dia cuma satu. Dan kita tahu Yesus bilang dialah kebenaran, dia cuma satu. Loh jangan bilang begitu loh. Kami juga punya Tuhan, terserah. Itu kamu mau klaim batu patung Tuhanmu terserah. Tapi bagi kami percaya Yesus adalah Tuhan dan dia bilang kebenaran, dialah kebenaran. Maka kalau dia bilang dialah kebenaran, di luar itu berarti tidak benar. Itu kan? Satu, jadi saya bilang, ingat baik-baik. Kita ini ujung perjalanan sorga. Ya, kalau cuma sampai di Manado, kalau cuma sampai di Jakarta, tolong ulang. Kalau cuma sampai di Amerika, nanti balik. Masalahnya DP ujung sorga. Nah, jadi karena sekarang ada pemahaman A dan B. Loh, kalau saya jadi Anda, kan kita memiliki Tuhan yang berbicara. Siapa yang enggak bilang Pak Tuhan? Tanya aja Pak Tuhan kalau begitu yang betul itu mana? Kalau bukan A tentu B. Nah, toh, saya tidak bilang begitu, saya bilang karena saya lihat tangkap keraguannya, toh. Saya tidak bilang kok kita yang betulnya enggak, toh. Karena ada pemahaman A dan B, ya. Saya tidak bilang kalau kita pemahaman yang benar. Tanya orang Tuhan hidup kok. Kalau kamu sungguh-sungguh bilang Pak Tuhan, Tuhan kita mau pergi surga, mau tinggal dengan Tuhan. Toh? Nah kalau jalan itu mesti A, jangan biarkan kita pilih yang B. Kalau jalan itu mesti B,
Kenapa engkau biarkan aku pilih yang A? Tuhan ya, saya sampai bilang, kalau kita jadi angkoh, kita 2 puasa. Kenapa kita mau pergi surga? Malah sudah mau masuk gereja. Lalu orang bilang apa? Lama-lama pindah gereja. Lama-lama mati. Tuh kamu bilang bagaimana? Tuh, itu ini tahu leh. Tuh terserah. Makanya beri pilihan kalau begitu tuh. Yang kita aneh, dia yang tanya. Setelah kasih tahu tuh kebenaran, ternyata marah. Loh kamu tuh bagaimana tuh? Bayangkan saudara, waktu itu saya malah tidak bilang, oh kita nggak ada gembala yang dengar pak kita. Ya anda. Oke, sekarang ada pemahaman A dan B tuh. No berdoa aja. Doa puasa untuk kita mau pergi surga. Tuh. Kita mau serius terhadap hal ini. Ya, kalau ini salah, kita mesti pilih yang benar. Nah, bersuaralah Tuhan. Kalau begitu mana betul? Itu tuh. Sekalipun saudara, jelas di Alkitab ada tulis apa. Aduh. Lihat tuh. Ini kenapa? Karena loh, sana lagi gereja. Nah, itu kan. Itu tuh susah. Orang selalu percaya. Ya, semua gereja pasti betul. Loh gimana tuh kamu? Yesus masuk di gedung yang disebut Bait Allah. Kong dia bongkar. Kong dia obrak-abrik. Dia bilang apa? Ini rumah Bapakku. Dan kalian sudah robah menjadi sarang penyamun. Kong dia cambok semua. Dia kasih keluar tuh yang ada di dalam. Dia usir tuh orang yang berdagang di dalam. Saudara pikir, ini ada bagus edu. Bayangkan, untuk semua hal Yesus sering suruh murid-muridnya. Ambil akang makanan. Tangka akang ikang. Cari tuh keledai. Cek tuh rumah tuh orang mau pakai. Tapi untuk mencambuk rumahnya, dia baking sendiri tuh cambuk. Alkitab yang tulis nih, tuh Yohanes 2. Yesus membuat cambuk dari tali. Saudara lihat gemasnya Tuhan kepada orang yang kalau solia dia segitiga, kok ada salib, lebih soalnya salibnya lengkap katu, ada 3. Deng tuh penyamun pesalib, dorang lestarikan. Sekalipun di hatinya tidak pernah ada salib. 4 orang dapat yang tidak ada salib. Tapi khotbah selalu tentang salib. Saudara mau yang mana? Hah? Pakai kalung salib, anting-anting salib, semua salib. Salib dia so tato di muka. Tato di biji mata sana. Tuh. Tapi kalau salib itu ternyata kau abaikan dari hidupmu, kau bukan orang yang sedang mengikut Yesus. Karena itu yang dia bilang, pikul salib. Nah, pikul salib itu orang yang pikul salib sampai mati, tahu? Toh, pikul salib itu bukan setengah mati, sampai mati. Nah, itu tuh pikul salib, ya. Tuh, orang harus sampai mati. Daging ini harus mati. Kalau orang, hah? Duh, setengah mati dong. Ya, bukan setengah mati, mau mati. Sampai mati. Matikan dalam dirimu. Mana tuh ayat itu? Matikan di dalam dirimu. Bayangkan itu kata, matikan. Matikan kata kok, aku kasih makan terus. Mau mati bagaimana dia? Ya? Keinginan daging, keinginan roh. Oh? Ini bertentangan. Karena itu matikanlah dirimu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan. Itu tuh duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Yang kan, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Saudaranya tidak punya patung. Ya, tapi kalau kau serakah,
So tahu bukan dia punya, ambil. Bukan DP hak, dia ambil. Tuh. Itu penyembahan berhala. Kau menjadikan dirimu berhalamu. Tuh. Egois itu kan marah sekali, saudara. Tahu enggak? Itu sama dengan penyembahan berhala, saudara ya. Di sini kan ada egois. Pikir diri sendiri, itu tuh egois. Tuh. Kalau saudara baca 2 Timotius 3 ayat 1, 2. Coba. Tuh. Tuh. Ayat 1 bilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang selalu sukar itu sukar dapadoi. Sukar makan, sukar jalan-jalan. Besoknya kalau semua pandemi, tuh sudah. Pandemi bu, ini tahu dong. Kita kok cuma ada dengar. Tuh. Akan datang masa yang sukar. Lihat ayat 2. Masa yang sukar itu apa? Manusia akan egois. Cinta diri sendiri ya. Ini untukku, ini punyaku, semua untukku. Tuh. Itu cinta diri sendiri ya. Dia punya no. Yang orang lain punya kok dia ambil. Nah ini bayangkan ini. Itu kalimat pertama ya. Cinta diri sendiri jadi hamba uang. Bukan hamba Tuhan. Ya. Saudara, kalau saudara ini cuma doi ator-ator, kau itu hamba uang. Dan pasti tidak bisa tidak, kau cinta diri sendiri. Itu pasti. Nanti ada saatnya toh, terbukti. Aduh, pantas kotek dia. Oh. Saya baru melihat kejadiannya di sana diberitahu September 2024. Ya. Itu pemuda remaja 16 tahun bisa menembak ibunya, hancur di pemamak di kepala. 3 ledakan meletus di kepalanya. Masih SMA. Ya. Anak itu terkenal paling pandai di sekolah. Dia tembak DP mama, ya. Itu mamanya guru matematika, ya. Dan terkenal di sekolahnya itu guru yang disayang oleh semua murid. Kecuali DP anak, DP anak benci DP mama. Saudara, lalu menurut kisah itu justru ya anak itu terkenal baik. Maksudnya dia kata DP pembawaan sehari-hari dapat lihat dia baik-baik, ceria. Tuh, dapat lihat yang ada yang aneh pada DP diri. Oh. Dan dorang tidak pernah tahu kalau anaknya sementara narkoba di dalam kamar. Dia pandai narkoba. Tuh, sementara ngeganja di kamarnya, ngerokok. Ini perempuan, saudara, anak perempuan. Anak perempuan. Tuh. Enggak terlalu jauh. Dorang tinggal di Amerika. Ya, saya juga, waduh, baru kok DP kisah. No? Jadi sudah pengadilan so putuskan, bayangin di pengadilan Amerika ini lain, saudara. Padahal anak itu kan belum cukup umur. Masih termasuk di bawah umur, kan belum 17. Tapi keputusan pengadilan untuk dia 40 tahun penjara. Dan bahkan seumur hidup. Ya, saudara. Ya. Karena psikiater dilibatkan di sana. Ya, waktu diperiksa psikiater bilang anak ini terbukti sadar. Jadi dia ini dapat tembak bukan karena dia sadar. Dia sadar sekali apa yang dia lakukan. Bayangkan saudara sebelum dia tembak dia telepon dulu dia tamang-tamang.
datang bakumpul. Ya, ada tamang satu, DP tamang kan itu kalau mau apa? DP tamang sekolah. Tamang sekolah ya don pensi no itu. Tamang datang. Ya, waktu DP tamang datang, dia so tembak dulu DP mama. Jadi so berlumuran darah. Tuh. Baru nih tamang datang. Waktu nih tamang tasopu, dia buka kang pintu kong dia bilang, so pernah lihat orang mati belum? Ngana? Hah? Belum, bayangkan sudah ada pertanyaan. Nah coba, kalau begitu sini, mari sini. Ngana lihat dulu ini orang mati. DP mama. Ya, dan anak itu menangis karena itu DP guru kesayangan. Dorang batamang. Dengan anak yang membunuh itu. Ya. Ini dunia mau bilang so gila. Tuh orang itu tidak percaya kalau dunia masa kini itu gila. Ya kan sudah. Dia anak satu-satunya. Nah mau bilang dia sakit hati pas apa? Sakit hati pas apa? Mama papa sayang pada dia. Nah itu. DP papa muncul kok dia tembak. Ya. Untuk pertama kali meleset di telinga. Waktu DP papa balik kena di punggung. Jadi papanya juga berdarah. Tapi ini papa lebih sigap. Ya. Dia menghindar dan dia berusaha merampas pistolnya. Anaknya lari. Bayangkan, saya sampai begini. Oh Tuhan, ini betul-betulnya anak masuk akal. Dan ini dunia masa kini. Anak yang cantik. Diperlakukan seperti ratu. Tuh. DP mama bangun pagi-pagi khusus mau baking dia pesmokol. So SMA. Dan itu DP balasan. Cuma karena mamanya waktu tahu dia narkoba. Mamanya pulang ke rumah. Geledah DP kamar. Mau cari itu ganjangan atau di mana. Nah itu mamanya sambil marah. Jadi waktu mamanya marah. Bayangkan marah bukan karena anaknya tidak ada salah tuh. Marah karena anak narkoba. Nah itu orang Amerika kan ada pistol. Padahal saudara pistol itu menurut kesaksian si bapak. Dia bilang kami tidak pernah tunjukkan pistol ini ke anak kami itu. Tidak pernah. Tapi ya heli narkoba dia boleh. Jadi mungkin tanpa sepengetahuan mama papa. Dia sudah bongkar dari mama dan papa pe kamar. Bayangkan dia tahu persis di mana tuh pistol. Dorang dah sembunyi bukan taruh di tempat terbuka. Bayangkan ya. Dia pakai tuh pistol kon tembak DP mama. Bayangkan dia tahu sekali mau pakai tuh. Itu papanya bikin. Loh kami tidak pernah tunjukkan. Jadi boro-boro ajar pada dia pakai. No. Karena anak jago. Pintar akademiknya. Ya. Yang kan saudara. Tanpa dorang tahu jadi dia narkoba di dalam kamar. Lalu rupanya malam-malam jalan-jalan dengan pacarnya. Itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah orang tuanya kurang tahu dari, enggak tahu psikiater atau mungkin teman sekolahnya. Yang bilang. Baru dorang, sedangkan anaknya merokok dia enggak tahu. Saudara. Enggak tahu ya. Karena ini kan mama papa juga sibuk. Mamanya mengajar ya papanya di kantor. Anaknya urus. Iko DP mau sendiri. Nah ini juga saudara harus hati-hati ini. Tuhan percayakan anak kepadamu. Saudara bertanggung jawab itu hati-hati. Jangan masuk surga sendiri saudara. Saudara mesti. Sampai Tuhan percayakan anak kepadamu karena itu tanggung jawabmu. Ya, bawa dia kepada Tuhan. Duh pendeta, nanti kita akan kesulitan di gereja. Lo memang begitu. Itu apa boleh buat? Jadi kita sambil badengar sambil peluk-peluk adek. Apa reen? Memang begitu kok. Dulu lihat orang begitu. Untuk orang tuh ada anak-anak. Urus anak loh. Sementara di ibadah. Ya memang begitu. Dapat saudara nanti mau bawa di gereja dia kalau 30 tahun. Baru saudara lihat dia mau dengar Pak Angko. Ini jadi orang tua yang anaknya masih kecil yang masih bisa kau atur.
ator. Ya, sebelum terlambat tidak ada gunanya. Sesal kemudian tak ada gunanya. Jadi saudara, mumpung kau masih bisa atur, atur sekarang. Itu. Memang nanti setelah dorang dewasa kau bikin apa? Tapi yang jelas kau sudah ajar dan tanamkan yang baik. Takut dan menghormati Tuhan rupa mama. Begitu. Takut dan mengasihi Tuhan rupa papa. Begitu. Jangan kalau pergi sekolah, saudara ancam tuh anak. Awas kalau nggak nanya pergi sekolah. Awas kalau nggak nanya belajar. Nah, kalau pergi gereja, dia so lelah kasihan. Dia mau ulangan. Nah, gimana? Nanti hati-hati ya saudara. Hati-hati pokoknya ya. Jadi sekali lagi ya kan. Itu anak terkenal. Jadi ini akhirnya psikiater kasih cerita semua waktu dia. Ternyata anak ini di depan orang dia bisa. Tapi ternyata di belakang ya dia menyimpan sesuatu. Nah ini kan. Yang kan saudara, kalau saudara cuma lihat, aduh dia pang senyum, ya sudah engkau terjebak. Saudara jadi hati-hati ya. Oh ya, ada dua kisah ya, memang satu agak lama ya. Soalnya satu itu gereja saudara, memang sampai mengerikan. Kita, Tuhan bukan main. Kan ada gereja tertentu kalau dia jemaat berdosa datang mengaku pada pendeta. Sudah tahu tuh itu? Jadi dorang ada ruang tempat pengakuan. Tempat pengakuan dosa. Nah itu anak-anak SMA. Memang itu di Amerika saudara. Ya. Jadi kalau dorang tak salah, ya mau bikin pengakuan datang pengakuan pada orang pendeta. Ya, dan so terkenal rupanya di sekolah itu. Yang saya aneh, bayangkan masa so terkenal, maksudnya dang semua orang so tahu bisa dia tidak ditindak. Ada dua pendeta yang itu pendeta pria ya saudara. Pendeta pria, jadi dorang pemahaman begitu. Jadi kalau ada dosa, jangan mengaku Pak Tuhan, mengaku Pak Pendeta. Dan kan ada ruang konseling. Nah, di ruangan itu pendeta selalu siapkan anggur. Jadi itu murid-murid yang mau mengaku, dia kasih minum anggur. Sekaligus ganja. Ini Amerika saudara. Saya begini, lah kalau nggak salah meninggal sudah tahun 2000 ini. 2012, 2000 kebal hukum, ya. Aduh, saudara, saya sampai bikin, Tuhan bukan main, ini kejahatan, ya. Jadi itu anak-anak malah, dorang kalau mau suka ngeganja, bikin juga kesalahan nanti mau bikin pengakuan, karena dorang mau baganja di situ, pendeta mau kasih. Sampai akhirnya pendetanya bunuh itu, jadi ada satu anak perempuan yang dibunuh. Ya, itu tuh dunia sekarang tuh. Kan masa semakin hebat kan? Ini zaman modern. Kalau cuma sekolah di Indonesia kan kecil. Manjo pi Amerika. Manjo pergi di Australia. Aduh ini so muncul semua. Kan di Australia terkenal. Anda mau sekolah musik? Sekolah vokal. Ini gereja. Lagunya terkenal mendunia. Ini dengan anak-anak ya, penggemar dorang pelagu. Beberapa sudah di Indonesia kan dan sangat terkenal. Pasti saudara-saudara tahu. Pasti saudara-saudara zaman nyanyi. Ya, misalnya Yesusku penyelamatku, itu dompet lagu. Bagus tuh dompet lagu. Bagus dompet lagu. Memang itu oknum saudara. Ya. Tapi oleh karena itu dari DP puncak, bukan DP puncak ya, kalau orang bilang pohon itu akarnya. Ternyata dari akar kote. Ya.
Ini so rusak semua. Jadi bayangkan, loh, itu orang-orang yang sekolah di situ, itu sudah dilecehkan. Bayangkan di ruang sekolah, di ruang kelas. Sementara orang Indonesia belajar di sana, tuh bangga, napa kita lulus dari Australia. Bayangkan, sampai urus sound system gereja, di sana ada DP sekolah khusus, tuh. Untuk jadi dia setting benar, kalau misalnya ukuran gedung gereja sekian, ya bagusnya mesti pakai alat yang seperti apa supaya suaranya keren, suaranya bagus maksudnya. Toh, kan kadang-kala ada ruang gereja kalau sound systemnya tidak tepat, gereja boleh dapat dia keren, tapi suaranya tidak dapat dengar di dalam. Begitu babunyi, kenapa? Salah atur. Orang yang sekolah dia tahu. Jadi ini bagusnya disetting seperti apa, atur seperti apa speakernya. Itu ya. Bayangkan ada sekolah khusus. Bukan sekolah bermain musik, sekolah atur sound system. Sana ya, adik tahu sekali. Bukan dia sekolah di sana, ndak. Ada DP Tamang. Jadi lulusan sekolah itu. Kong adik bilang, mama, kong DP mau make. Hah? WL kote yang mau make. Ya Tuhan, darah Yesus berkuasa. Jadi kalau dia lagi nyadak WL, dia batamang dengan itu sound system di belakang, adik lain kali ada di situ karena ada orang atur lighting. Jadi adik dengar, adik begini, hah? Duh, ini WL yang terpakai di gereja itu, gereja besar saudara. Ya kalau cumulnya saudara pasti tahu. Itu WL kote kalau lagi nyandak, bayangkan satu, dorang karena urusan di belakang itu nyandak pernah ikut ibadah. Kan atur pencahayaan, atur semuanya begitu. Dia pernah peduli tuh ibadah itu menjadi apa. Nah, mau make kote di belakang. Nanti habis itu ada apa? Semua diberkati. Mari beri pujian kepada Tuhan. WL pang mau make. Itu kalau mau kasih terus DP cerita saudara kan bingung. Nah ini. Itu dibayar dia. Dan bayarannya tidak main-main. Karena kan gereja besar. Tuh. Nih sarang penyamun. Tuh. Saudara mau suka gereja yang mana? Gereja yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan? Atau kau mau yang sarang penyamun? Yang penting banyak orang. Yang penting orang dekorasi Natal dan memang kuat. Sampai orang sonin tahu mau bawa foto di sebelah mana le. Tuhan bersuara. Tuhan mendengar kita bicara. Ya. Kalau saudara tuntut Tuhan mesti ada di sini, kong bicara apa saudara? Angkut cari mati. Yesus kan kalau cuma bilang dia itu sudah sangat dekat dengan murid-muridnya. Saya sering bilang itu ke saudara. Yohanes, Rasul Yohanes, ya, itu dikenal di antara ke-12 rasul yang paling dekat dengan Yesus. Petrus kan dapat dia berani tapi untuk beberapa kesempatan Petrus tidak sanggup tanya. Dia bisa Pak Yohanes, tanya akang dang. Nes tanya akang dang. Kenapa? Yohanes yang dekat. Berarti Yohanes kenal sekali itu betul Yesus. Waktu wahyu ditulis itu Yohanes bilang apa? Waktu dia melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa? Yohanes tersungkur
seperti orang mati. Kan? Tuh, dia melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Itu saudara. Jadi kalau dia masih pakai orang, dengar. Kalau nyanda saudara kan bingung sendiri. Apalagi kalau dia datang memang murka. Ini Yohanes dikasihi ini. Tapi Yesus dalam kemuliaannya. Kan ini kan. Ya, Yesus meletakkan tangan kanannya di atas kepala Yohanes. Dan berkata, jangan takut. Berarti Yesusnya tidak marah. Begitu saja mengakibatkan Yohanes seperti orang mati. Takutnya minta ampun. Coba. Ini orang ini manusia, saudara. Bayangkan kalau malaikat-malaikat di sorga, itu malaikat di sorga loh. Malaikat di sorga di sekeliling takhta Allah. Tersungkur dan bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan orangnya, orang yang dia tebus, yang katanya kudus, lebih menyukai yang najis daripada yang kudus. Oh, kamu aneh. Mereka berseru siang malam tanpa henti. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Ini. Manusia di bumi ini keterlaluan, saudara. Keterlaluan. Itu kalau saudara lihat bahkan dosa, dosa besar-besaran terjadi di gereja. Harusnya takut, saudara. Takut. Daging, ini nih. Tadi saudara ini ada kejadian soalnya tadi ya. Sampai tadi saya berpikir ini mesti taruh tanpa duduk di atas. Iya saudara. Ya. Tadi saya pikir baru sekarang. Belum pernah kita rasa begini. Baru sekarang tuh tadi mau duduk susah saudara. Tadi saya bangun pertama 1:30. Ya. Saya merasa kok seperti kita tidur ulang. Pas terbangun kembali 3:30, kita kumang langsung bangun. Ya, bangun sih bagus, enggak apa-apa. Loh, waktu kita mau duduk begini. Kan saya pikir daripada duduk tanpa tidur, nanti mau tidur ulang. Saya duduk di kursi, langsung keluar dari tempat tidur. Saya mau duduk di kursi dan saya tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk, saudara. Ini ada apa ini? Kok apa kita sudah boleh duduk? So ini boleh duduk, letak kancing di sini. Nah biasanya saya maksudnya lain kali alami itu. Lain kali di kamar mandi. Sekian waktu ini so lama juga enggak. Biasanya kalau begitu saya selalu tahu dari perjalanan keluar. Kita semua olahraga biar di kamar mandi. Saya langsung olahraga dan biasanya selesai. Enggak apa-apa. Justru saya langsung, nyari ada orang ajar. Saya sendiri begini. Oh sakit, lebih kita olahraga. Maksudnya atau biasanya lengkap sampai 50, sampai 100 sudah, habis itu aman. Sudah, enggak apa-apa. Tadi boro-boro, siapa kita ini boleh begini sakit. Oh ini ada apa? Jadi sampai akhirnya saya bangunkan, tolong dulu Pak kita ini dia. Itu sudah tuh tadi tuh. Udah, olahraga juga tuh tadi akhirnya. Saya pikir kan setelah agak tenang, masih rasa sakit. Sebelum mandi, kita olahraga dulu. Dia pesan, nanti mandi pakai kursi ya. Ya. Ini karena pernah mandi pakai kursi saudara. Ya tetap mandi pakai air, pakai kursi.
Tuh, pertama tas duduk. Nyak mau jadi. Badiri, saya berpikir, ini mau ibadah kok. Kosong tuh kursi. Mandi. Tuh. Dapat rasa semua aman. Loh, kelar mandi. Apa kita keram ulang ini di belakang. Balah lebih keram dari itu pertama, saudara. Ini ada apa ini Tuhan? Tuh. Nah, itu. Tuh. Lalu tadi ganti dan itu tadi ada jodoh rasan. Tuh. Daripada yang sabantar kong so bingole. Jadi tadi saya pikir-pikir kan tadi sampai sini 8:30 kurang. So di sini kita pikir ya mau tunggu lepas saudara sudah lebih baik kita duduk dulu. Tuh. Tadi dong semua saya turun kita bilang taruh jo kaki sebentar perlu. Mar ternyata katanya enggak perlu. Ya, kayaknya taruh jo di bawah. Tuh, ini kan langkah iman. Ambil. Tuh. Ini ada perasaan apa ini? Kan hebat Tuhan. Tuh. Memang sekali-sekali mesti ada yang seperti itu. Tuh. Sehingga saudara tahu kita memiliki Tuhan yang benar-benar hidup. Huh? Tidak pernah ada yang mustahil baginya. Kalau orang lain, semua minta izin hari ini jadi ya pendeta ada di kamar. Soni boleh keluar napa? Dia kasih yang setengah mati. Edang mandi Soni boleh. Waktu tadi kita tuh pertama kali mandi. Tuh, saudara masih tidur so mandi kita. Sunin tahu bilang apa saudara? Tuh. Jelas sekali lagi saudara, ya. Tuhan itu hidup, ada selamanya, ya. Ada di mana? Ada di sini. Ada di hidup kita. Mengapa kau takut? Waktu situasi berubah, memang lain kali dapat rasa rupa tadi tuh tadi ada ini kaki kata, ya. Tadi sampai bilang, jam di mana-mana kita ada mandi. Tuh, jam di mana-mana yang kita panggil kok ada orang di luar. Tuh, kaget sebab bunyi buk, uninya dapat dengar. Tuh, kan berapa orang saudara ditemukan so mati di kamar mandi. No? Kita pikirin kalau so mau mati itu katu bagus yang jangan sampai so keras begini kok saudara baru ambil. Terus ini boleh tabalik baru saudara. Tuh, jadi kalau masih boleh atur kan bagus. No? Yang kan saudara. Tuhan kok tahu. Tuhan tahu yang paling tepat seperti apa. Jadi sekali lagi saudara. Tadi kau dapat ingat semua. Tapi kau dapat ingat ada bilang Pak Ibu Selfie. Ya. Itu benjolan lupakan. Jadi tadi dia bikin lupakan. Tuh. Lupakan. No? Lupakan. Jadi ya sudah lupakan. Jadi sudah tidak ada. Pokoknya saudara tuh. Ini kan itu tutur sampai Tuhan. Sekali lagi. Ya. Saudara tetap saja saudara ini mau ada punya pengalaman dengan Tuhan yang ajaib itu ya. Tasunin tahu mau bilang apa? Selalu saudara mendengar kesaksian. Coba kesaksian diceritakan kepada saudara. Aduh saudara ya. Saya berpikir nanti ini kalau so terjadi semua cerita saya ini so terpikir ada lagi cerita ya. Yang saudara akan pikir, begitu Kang. Yang engkau anggap enteng tuh. Nanti engkau lihat ya. Tuhan kita lebih dari yang bisa diceritakan. Orang lain sekarang saya aja pakai tuh mujizat. 4 orang di sini. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang. Dulu dia membuat mujizat. Tidak berubah tuh. Sekarang berarti dia membuat mujizat. Bagaimana sih? Yesus kata tidak pernah berubah. Coba deh Ibrani 13. Kang. 13 ayat 8 ya. Coba. Ayat 11. Ayat 8. Coba. 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Mari beri dia sorak-sorai. Haleluya. 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 Yesus ajaib. Karena begitu saudara. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin. Loh, kemarin dia melakukan mujizat. Kok sekarang?
Itu kan cerita Kalamaring. Itu cerita dulu, itu cerita zaman purba. Jangan baku iko. Kalau orang lain seperti itu biar jodoh orang. Orang tetap percaya Alkitab ini hidup. Dia mengajarkan hal-hal yang ini cerita tentang Yesus. Apa yang dia lakukan. Apa yang para muridnya kemudian lakukan. Sungguh-sungguh mereka membuktikan Yesus Kristus tetap sama. Tidak berubah. Sampai kapanpun. Sampai akhirnya orang semua tinggal di dia. Itu saudara ya. Mesti ada nih cerita-cerita begini. Supaya saudara, oh ternyata kutikang. Loh kalau pendeta itu saya bilang ke saudara. Kita boro-boro di surga ya mimpi belum pernah. Ada kasih yang orang lain yang bukan cuma mimpi dia. Pokoknya luar biasa dia pengalaman di sorga. Kita kasih yang sedang mimpi itu kan ya kasih. Minta oleh Tuhan. Saudara, saya sampai pernah minta. Kan belum lama saya cerita ke saudara. Kita sampai minta. Saudara tergoda juga tuh hati. Tuhan kasih kita mimpi Pak Tuhan. Kok kita saya pikirkan bayangkan ini. Baru sekarang kita mimpi. Kita minta mimpi tentang Tuhan. Jadi saudara, saya tidur waktu itu, kita so senang sekali. Kita semua mimpi ya nyanda sampai dunia ini. Bayangkan hele mimpi nyanda ya. Tapi kalau menyanyi lain kali baru 2 kali ulang, sudah perasa hadiratnya. Ya, seperti dia sedang bilang, kita ada di sini. Kok apa lagi? Mau minta itu mimpi. Mimpi jo for orang lain. For angko enggak usah. Tuhan dan keputusannya. Dan saya bersyukur untuk apa yang dia lakukan dalam hidup ini. Dia percayakan for kita itu karunia khusus itu. Terima kasih Tuhan. Setiap kali waktu hadirat Tuhan bekerja, saya selalu diingatkan. Aku yang mengerjakannya. Aku ada di sini. Kau tidak melayani sendiri. Aku ada di sini. Kan? Ya tidak perlu mesti ada batunjuk apa begitu di sini. Itu Tuhan kita. Nah, jadi saudara boleh ya saudara dengar. Bukan cuma suara Tuhan dalam, ya kan orang tahu tuh suara Tuhan. Maksudnya saudara dapat dengar sesuatu. Entah dengar di telinga atau rasa di hati. Atau mungkin saudara waktu didoakan ada suara Tuhan khusus untukmu. Apapun itu ini ukurannya. Ini landasan pijaknya. Ini boleh bergeser dari sini. Paulus bilang, loh uji segala roh. Gimana kok orang, jadi orang cuma mau uji tuh roh pak orang lain. Loh yang kerja pak orang loh ini apa ini? Ini betul Roh Kudus itu roh mana? Begitu kan? Jangan cuma orang bersedia uji-uji orang lain. Sana kalau apalagi kalau sampai saudara bilang, loh ini masih roh Tuhan atau sama peroh? Ya. Sampai sama yang saya pernah cerita, pernah cerita di sini kayaknya. Tapi ini orang-orang baru ini belum pernah dengar. Ya. Dulu sudah, masalahnya saya ada di situ. Jadi bukan dengar cerita orang, saya ada di situ. Ya, ada di ibadah itu, lalu ada ibu yang waktu itu dia serahkan anak, ya, serahkan anaknya. Dia berlutut, rupanya gembala sudah tahu, ini ibu pemodel, ya, suaminya belum pernah ikut, ya. Saya dengar suaminya kata ada pegangan, loh, saya memang waktu itu terkejut juga, waktu ini ibu datang, waktu dia didoakan, gembala suruh dia berlutut, tapi saya ingat dia panggil semua, tolong kaum pria datang di depan, jadi ini ibu berlutut.
kaum pria semua so berkeliling. Oh mau kemasukan kotek dia. Dong so tahu. Rupanya dia kalau didoakan seperti itu saudara. Itu ibu cantik. Toh, so deng hak tinggi. Toh, badan lei alus. Tapi waktu dia bereaksinya tidak ada orang dapat tangkap dia. Tidak ada orang dapat tahan. Aduh saudara. Jadi dia so tak lepas dia sepatu. Kong dia so menjadi-jadi di depan. Ini jadi bapak-bapak rupanya ada panggil di muka karena Pak Gembala kan ada Pak atur sendiri. Ya, Pak kaum pria dia tanya, "Kenapa panggil itu kaum pria?" Oh, so tahu kok tiap kali sampai yang Pak dia jadi begitu. Ya Tuhan bayangkan. Ya. Jadi, nah ada ibu-ibu satu. Kayaknya dia dianggap hamba Tuhan di gereja itu. Ya. Ibu-ibu itu maju di depan dan kan ibu yang tadi kesurupan itu so di lantai. Ya. Oh dia mengamuk terus tuh saudara. Kayaknya dia mau lari. Mau lari itu setiap kali begitu. Ya. Dia mau lari. Orang kaya saudara. Ya, saya juga aduh. Ya, biar lei sapa berarti. Setan boleh pakai. Huh? Nah, ada ibu-ibu itu yang maju di depan. Saya masih ingat sekali saudara. Ya. Ibu-ibu itu datang. Kong dia begini. Pak ini ibu yang kemasukan ini. Keluar. Ayo keluar. Malu-maluin. Malu-maluin. Kita gini. Mbak usir setan bagaimana ini? Malu-maluin. Setan memang ini tahu malu. Malu-maluin. Tuh angko yang malu. saya juga, hah? Ya saya tahu deh. No, kan saya, no, ini juga tuh urus no. Jadi saya tidak percaya kalau itu buktinya kan tiap kali didoakan ada di situ. Artinya itu setan yang tidak pernah keluar. Masa begitu? Keluar. Malu-maluin. Ya. Yesus dan para murid menghardik setan itu. Begitu. Bukan malu-maluin. Nah ini. Setan kok engkau bilang malu-maluin. Usir pada dia. Tuh. Ya. Semua sekali lagi ini kan ada ukurannya. Mau buat seperti apa ada ukurannya. Ini ukurannya. Toh? Kalau mau lihat usir setan, lihat perjanjian baru. Jangan engkau diperiksa perjanjian lama. Beda penanganannya. Caranya beda. Toh? Cara berperang perjanjian lama kan pakai pedang. Perjanjian baru Tuhan bilang, "Enggak. Kamu bukan melawan darah dan daging." Dulu mata ganti mata, gigi ganti, sekarang tidak boleh. Hah? Kalau ada yang tampar pipi kiri, pipi kanan kasih pipi kiri. Gitu. Itu. Ini orang-orang yang tahu Alkitab di luar sana. Ini liang unipe Kristen. Ya kasihan. So itu saudara mesti tahu. Ternyata waktu Yesus datang, ya, hukum Taurat datang oleh Musa. Yesus datang bawa kasih karunia dan kebenaran. Ini tuh orang nih mau tahu selalu. Kasih karunia dan kebenaran. Soalnya orang selalu kalau cuma bilang kasih karunia, dorang kira ya kan semua kasih karunia jadi semua sudah di Tuhan so ampuni, Tuhan so lupakan semua. Sudah, toh? Kepada perempuan Samaria dia bilang apa? Bukan perempuan yang kedapatan berzina, ya. Yohanes 8, ya. Perempuan, mana orang-orang yang mau menghukummu? Tidak ada Tuhan. Oke, saya juga tidak menghukummu. Nah itu orang suka sekali. Itu, lihat, ini pendeta ini sembarangan. Yesusnya tidak menghukum, dia tarik menghukum.
Nah, so itu kalau baca lengkap. Yesus tidak menghukum jadi boleh berzina. Gimana sih Coba. Yesus tidak menghukum jadi boleh cabul. Mbak, ini orang sekarang kan begitu pikirannya. Aku pun tidak menghukum engkau. Mana tuh yang mau menghukum? Tidak ada tuh. Oh ya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Tuh, kong makang-makang. Begitu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia datang oleh Yesus. Kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran itu yang menghakimimu. Kalau saudara perhatikan, waktu Yesus bilang, ya, dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuh, sekarang yang menampar pipi kananmu kasih pipi kiri. Berdoa bahkan berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Jadi dengan kata lain, ini hukum kasih karunia lebih berat dari hukum Taurat. Yang mengerti. Orang kan lebih suka kalau baku balas. Yesus datang dan bilang, tidak boleh. Dulu itu, sekarang boleh. Boro-boro mau pakai peda. Kalau don tampeleng, jangan balas tampeleng. Baru satu pipi, kenapa sebelah. Kan ada yang bilang, oh sudah, so kelar pipi kanan, pipi kiri, sekarang napa ngana tapi fulungku kanan. Tuh. Kan ada seperti itu. Tuh. Dulu kamu tahu jangan berzina toh. Sekarang kita bilang jangan ingin. Jangan lia. Karena biasanya kalau solia itu karena dia ingin. Atau lia dulu kong bangkit keinginan. Apalagi cari-cari lia. Kan itu kan begitu tuh. Bahwa saudara kan betul tuh. Orang semua pernah pengalaman kok. Ini bukan cuma laki-laki dan perempuan. Kalau dia aduh ganteng dia. Dia selalu lihat kita. Pura-pura nih tahu. Wih, barewo. Bisa. Yang dia bilang saudara kita kok begitu. Dulu. Bukan sekarang mau cari-cari yang nggak ada. Justru video call ngana tai ko blok. Tuh, angkong batamang dem pandeta. Tuh. Kalau macam-macam mau langsung blok, enggak pakai cerita. Tuh saudara. Tuh. Dulu ya, saya masih ingat tuh SMA ya. Pulang sekolah kok kita lihat ada yang ganteng di ruang tamu. Oh tuh. Jadi saudara apa? Biasanya kalau mau basuh sapu suruh. Mari ini karena ada yang ganteng pura-pura basuh sapu, tak ambil sapu. Kok basah. Oke, sampai dekat kaget tuh yang ganteng gini. Dia tas sontong di meja kan. Ya, bukan ganteng ini setengah 6. Tuh nyanda jadi. Itu kan orang kan begitu saudara. Tuh. Orang suka, itu orang cari lihat. Ya bukan cuma laki-laki semua. Oh, lebih soalnya sekarang kan kurang mulia di HP. Kan dia nih tahu orang dah agak-agak. Dia kok di HP? Ya. Nah Yesus bilang dulu jangan berzina, sekarang elelian boleh. Apalagi kalau hatimu kamu tahu kalau kamu ingin. Cari lihat lah kamu sudah berzina. Bayangkan hukum ini hukum kasih karunia saudara. Kok saudara pernah enteng? Itu tuh hukum kasih karunia. Dulu kalau tidur jangan dan dia itu berzina dia bernama. Waktu Yesus datang dia bilang apa? Kamu kan sudah tahu kamu ingin. Kongki apa lihat? Waktu ngana lihat kau sudah berzina.
Nah sekarang coba saudara reken seberapa kali yang kau berzina minggu ini. Nah, coba. Nyanda usah bilang, aduh, ya, tempo apa kita ada bilang, tempo apa kita mau baca cerita, tempo apa? Doh, kasih yang saudara dosa, stop juga waktu nyanda-nyanda. Yesus bilang begini. Jadi ada yang bilang, oh dulu hukum Taurat tuh yang Tauratnya dapat backing. Oh iya, setelah hukum kasih karunia, Yesus yang bawa dapat backing. Ini lebih berat. Dulu berzina itu nanti kalau so tidur, so terbukti. Kalau sekarang ya tidak perlu bukti. Kau mati dalam keadaan seperti itu, tidak pernah ada orang tahu kalau kau berzina. Tapi Tuhan tahu. Dia bukan patung. Dia tahu hatimu. Dia tahu pikiranmu. Itu tuh Tuhan, saudara. Mengapa saya jadi semakin keras? Bukan kepada saudara saja, kepada diri saya sendiri. Orang pernah ngintin sekali. Oh iya, Torah-Torahnya dapat backing. Oke apa? Jadi engkau dapat backing ini dia. Ngangkan. Ya. Yang tidak pernah ada orang tahu kalau dia berzina. Padahal dia minta waktu baca sikap Yesus. Baca perkataan Yesus, kamu pezina. Iya, tidak pernah ada perempuan lain. Itu tuh perempuan di FB. Masa kini kan sudah semakin mengerikan. Karena laki-laki bisa menyukai laki-laki. Laki-laki bisa menyukai laki-laki dan perempuan sekaligus sama. Perempuan juga. Ya. Ada pikir-pikir batamang dengan dia. Nih tahu kok dia sudah jatuh cinta. Coba saudara. Loh ini kan dosa masa kini justru. Bukan berarti dulunya tidak ada. Sodom dan Gomora itu coba. Sampai sekarang ada kata sodomi. Itu kan karena dari sana. Sodom dan Gomora itu kejahatannya itu di sana. Ya. So itu Alkitab ada tulis. Ya, tentang menyukai sejenis. Nah, ada Alkitab. Kenapa ada? Itu bukan dosa masa kini. Dari dulu. Sekarang semakin banyak itu. Yang kan saudara, kalau sampai di sekolah, buku pelajaran taman kanak-kanak. Hah? Kalau orang cuma orang dulu kan, ini Ibu Budi. Ini Mira. Tuh. Ini Wati. Tuh. Kalau sekarang bayangkan. Tuh. Budi dan Hasan berpegangan tangan, berjalan bareng. Kong Budi bilang Pak Hasan, San, aku cinta padamu. Ah sudah. Coba, ini kejahatan masa kini. Sekarang sebenarnya semakin kompleks. Mengapa firman Tuhan semakin keras? Oh itu for orang yang tidak kawin. Siapa dah bilang? Coba. Sekarang sedikit jo transgender dia itu so kawin. So punya anak. So tua lagi. Coba. So tua bayangkan. So tua anak-anak so besar semua. So kawin lah kalau tidak salah. Ya. Kong DP papa suka jadi perempuan. Bagaimana? Ganti nama so ganti semua. Jadi DP istri bilang. Hah? Kita sama dengan so janda sekarang. Napa tapi suami so jadi perempuan. Dan anak-anaknya memang saya dengar. Kan itu kan terkenal. Itu artis-artis papa. Artis ya. Yang kan anak-anaknya panggil pada papa yang sudah jadi perempuan tetap dong panggil papa. Dedi. Napa Dedi baru Dedi pekening jo. Iya saudara, saya juga ini mau bilang ini coba ini orang Amerika.
Oh, dorang kok orang kampung. Justru karena dorang orang modern. Hah? Saudara mau suka jadi orang modern? Jadi orang sorga. Bukan jadi orang modern. Oh, jadi orang sorga. Jangan biarkan dagingmu menguasaimu. Matikan dagingmu. Bagaimana cara matikan dagingmu? Jangan kasih makan. Biarkan waktu daging dan roh bertempur, rohmu untung. Kenapa? Karena yang kau beri makan ini. Jangan cuma kasih makan daging. Semua tontonan dia nonton. Dia kasih biar daging ini lebih hari lebih kuat. Yesus bilang roh penurut sebenarnya, tapi dagingmu lemah. So tahu-tahu ini maksudnya lemah terhadap godaan. Itu sifatnya daging. Kalau begitu latih dagingmu. Kasih makan rohmu supaya dia menguasai dagingmu. Sehingga akhirnya dagingmu boleh bilang tidak. Begitu. Jangan mau tanya Tuhan. Tuhan boleh enggak dia sebenarnya ada suami. Mari kita suka sekali. Boleh enggak Tuhan? Nah itu begitu tuh. Yang saudara tahu Alkitab bilang jangan, enggak usah didoakan. Ditolak bukan didoakan. Tuhan kita perlu doi. Di situ ada doi. Kita tahu itu orang punya data tinggal. Boleh enggak kita ambil? Loh itu kan tahu-tahu nih boleh kasih pulang. Bukan engkau mau ambil. Masih mau tanya Tuhan. Bahkan dia doa puasa supaya Tuhan jawab. Tuhan bilang iyo. Masa begitu? Ini kan menyalahi firman Tuhan. Nggak usah tanya. Mau tanya. Tolong doakan. Bagaimana mesti mau didoakan lagi itu? Doakan doh. Kita tahu dia ada istri. Merdu kita sudah tahu bikin bagaimana. Dapat lihat dia suka pe kita. Bagaimana kalau dia doakan. Loh ini tuh permintaan gila. Tuh. Saudara justru berdoa. Tuhan matikan. Ini perbuatan. Ini godaan setan. Begitu. Itu baru doa yang tepat. Juga supaya Tuhan sudah dikuduskan kan masuk dalam pernikahan kudus. Bagaimana sih? Perzinahan kok dikuduskan? Perzinahan tetap perzinahan. Bagaimana supaya kudus? Baku pisah Itu kan tuh orang benci sekali pak kita. Ya terserah. Kamu bukan membenci saya. Kamu membenci Yesus. Dan kamu membenci Alkitabmu. Kamu bukan Kristen. Tuh kan? Jadi mau bilang apa? Hah? Sekali lagi saudara memang ini berat. Tuh. Karena ini artinya berarti saya lebih memilih. Ini jadi persoalan dengan orang-orang. Saudara mau yang mana? Bermusuhan atau dimusuhi oleh orang-orang? Atau kamu menjadi musuhnya Tuhan? Yakobus 4 ayat 4. Kalau saudara tahu, sampai lelah saudara dengarkan. Ini benar-benar tidak disusun, bahkan yang tidak pernah ini ayat-ayat ini dari tadi sudah baca-baca, yang tidak pernah muncul dalam perenungan saya hari ini. Kenapa? 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tuh. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bayangkan Barani.
So bilang akang waktu saudara mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertama saudara pasti akan kesepian. Kenapa? So nyanda ada tamang. Apalagi tuh hari saudara, memang saudara pilih lingkungan, angkop tamang itu semua. Ya saudara mesti rela, berarti kehilangan teman. Mau pilih mana? Kehilangan teman atau kehilangan Tuhan? Jangan jadikan dirimu musuh Allah. Toh, hari Jumat terakhir ya, antikris. Ya kasihan. Musuh Allah berarti anti Allah, anti Kristus. Siapa anti Kristus? Orang yang menjadikan dirinya sahabat dunia, sahabat daging. So bilang akang matikan dalam dirimu tuh semua perbuatan daging. Duh, berarti itu orang kata bersosial. Makanya bedakan saudara, itu bersosial dan akhirnya kau apa? Jadi musuhnya Tuhan. So tahu karena mantan pangmabok baru berhenti. Jangan batamang dempang mabok. Masalah-salah. Cuma dorang tuh baik-baik pak kita. Ih, bagaimana ini angko? Mantan peselingkuh. Batamang semua deh ini peselingkuh. Tuh. Semua tuh perempuan yang angko petamang. Bagaimana ini? Kasih berhenti. Kamu tahu kamu pernah menyukai apa? Sejenis. Jangan batamang kalau begitu. Duh, dapat lihat kita sombong. Saudara lihat ini ya. Ini apa? Ini dosa. Kalau mau bikin alasan banyak sekali. Kali lagi saudara ini mau batamang dengan siapa? Hah? Apakah kau mau menjadi sahabat Allah atau menjadi sahabat dunia ini? Sahabat dosa. Mengapa bilang jangan kumpul dengan kumpulan pencemooh? Ih, mardia kok mang pambadiang. Kasihan. Ini kan ini orang pepandangan. Dia pembadiang, tapi terhadap kebenaran firman Tuhan dia veto. Dia tidak pernah bilang iya, tapi kan sikapnya. Nanti kalau saudara tanya pada dia, Ana percaya Alkitab, Ana percaya kalau kebenaran enggak. Nah, cuma satu kata. Dia kan nyala cerewet, cuma satu kata, enggak. No. Kong, dia bukan pencemooh. Yang saudara, ini yang batamang dengan pendeta Rona, Carlota. Kalau saya membicarakan kebenaran, saudara bayangkan itu pendeta, kong bahwa dia cuma 10 kata. Dari dia kan mesti ukur dia nih boleh jadi Carlota. Tuh, nih boleh terlalu cerewet. Saudara bayangkan saudara baca cerita dengan kong cuma dengan. Belum lagi kalau kita semua mengantuk. Saudara baca itu kan. Iya saya terus ya. Jadi bagaimana dong ses? Ya sudah begitu jo. Pokoknya berdoa nih. Sudah ses mau tidur. Kira-kira gimana saudara? Hah, itu pendeta atau apa? Oh, dia jangan membicarakan kesalahan orang. Loh, kalau itu untuk menjadi contoh, Alkitab membicarakan kesalahan orang. Paulus membicarakan kesalahan orang. Untuk menjadi contoh, jangan lupa itu. Ini Alkitab, saudara. Dia bicara tentang Himeneus misalnya dengan siapa itu. Itu Paulus tulis. Dan sekarang dibaca oleh miliaran orang. Jadi Paulus Carlota. Dia memberitahu. Jangan lupa itu. Mengapa ini saya mesti pakai cerita
Ya, oh, cerita dari Alkitab. Oh, itu kan pendeta itu kan zaman Alkitab. Banyak sekali sekarang. Ini pendeta ini membicarakan kesalahan pendeta yang lain. Supaya saudara tahu, kalau pendeta saja bisa salah, apalagi engkau yang tidak peduli. Pendeta dalam pengurapannya, ternyata Tuhan masih pakai pada dia. Dan dia bisa salah. Bahkan tinggal dalam kesalahannya. Kok engkau siapa? Yang paling enteng. Yang kalau kasih tahu firman Tuhan, dia malah malawang. Nyanak malawang sekarang, tapi di hati dia malawang. Di hati saudara, pastikan dalam dirimu kau bukan musuh Allah. Bayangkan masuk-masuk gereja, baca-baca Alkitab, tapi ternyata kau musuh Allah. Nah ini lihat tuh, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Ini Paulus tulis Pak Timotius. Berarti Paulus sudah bakar lota. Coba kok saudara ini. Menolak hati nuraninya yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Orang ini selamat karena iman. Iman yang tidak bisa kandas napa sana. Iman kandas. Artinya kau beriman. So pernah lahir baru. So terima Yesus. So baptis. So apa le? Kau boleh masuk neraka? Loh, iman so kandas. Nyak nak masuk neraka. Saudara lihat. Ini pemahaman masa kini ini bertentangan sekali dengan ini. Dan orang tidak suka khotbah ini. Tidak apa-apa kau tidak suka. Saya cuma mau khotbahkan Alkitab kok. Kandas iman. Di antaranya Himeneus dan Alexander. Yang telah kuserahkan kepada iblis. Oh Tuhan. Apa saudara? Coba. Lain kali sudah sampai dan bingung dang lihat orang masa kini. Ini pendeta ini. Loh, kalau nyanda ada contoh peristiwa, kau tidak percaya kalau ini masih sedang terjadi sekarang. Yesus tidak berubah saja, ternyata sekarang orang sudah tidak percaya. Ini banyak contoh-contoh. Ananias dan Safira sampai dunia ini orang ulang-ulang. Kayak apa Alkitab dah tulis. So mati dorang dosa tulis di sini. Dorang pesikap terhadap Tuhan ditulis di sini. Mereka mendustai Roh Kudus ditulis. Ya, dan tidak main-main, langsung mati. Coba saudara. Ternyata ada kok orang berani berdusta pada Roh Kudus. Itu no DP contoh. Siapa lukutin apa? Dia telah mencintai dunia, Demas. Ya. Demas sudah mencintai dunia. Hah? Boleh kote Demas mencintai dunia. Kok nggak usah bertobat, ini yang mencintai dunia. Coba saudara, ini nama mereka ditulis dalam Alkitab. Supaya saudara tahu, ini orang yang tadinya cinta Tuhan, boleh kemudian cinta dunia. Ya, tadinya waktu dia cinta Tuhan, dia sahabat Allah. Tapi waktu dia mencintai dunia, dia menjadi musuh Allah. Harusnya takut saudara. Tuh. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku. Kasih ya. Tinggalkan pelayanan. Kenapa? Dia so cinta dunia. Jangan pernah meremehkan. Ini kesempatan diperbaiki oleh Tuhan. Ingat saudara, itu tadi apa? Yakobus pasal 4 ayat 4 itu apa? Orang-orang itu tidak setia. Kau boleh rajin di gereja, ya. Tapi kalau kau lebih memilih menjadi sahabat dunia, justru dia lebih takut kalau kehilangan tamang daripada kehilangan Tuhan. Ya, sementara beberapa contoh saya sudah bilang ke saudara, ya. Orang-orang yang kemudian tadinya bukan Kristen, coba
Tadinya dorang bukan Kristen, kemudian jadi Kristen. Dorang hilang semua. Dorang petamang lama, so mau petamang deng dorang. Kalau dorang nih mau kehilangan teman, dorang yang tidak pernah jadi Kristen. Coba saudara. Lu siapa le sayang pak kita? Dia yang paling tulus. Saudara dengar baik-baik. Lain kali perbuatan setan saudara dapat rasa itu tulus. Tuhan dapat lihat panjaha. Toh? Nah karena sekarang dia pakai pak kita. Toh? Saya kelihatan, ini pendeta ini paling panjaha. Saya terkejut ada pendeta yang saya pikir lembut. Satu kali saudara saya dengar dia khotbah. Dan tiba-tiba, kan yang dapat lihat soalnya. Dorang syuting kan pada dia. Tiba-tiba, kan yang karena dapat lihat, dapat dengar. Dia bilang, yang menguap tadi, jangan berani menguap di tempat pelayanan saya ya. Jangan pernah kamu masuk gereja sini. Bayangin, hah? Oh Tuhan, ini menguap jangan apalagi tidur. Dia bilang, ya, lalu dia kasih contoh. Zaman dulu dia bilang, saya dan teman saya ini ada kamera, ya. Jadi kami lihat kalau ada yang ngantuk, itu kamera diarahkan ke dia kontoran pancar dengan air. Dia bilang, hah? Bayangkan saudara, hah? Sampai seperti itu dia bilang, iya. Makanya di sini ya, kalau saya melayani jangan berani ngana tidur. Itu pendeta yang lembut. Saya terkejut dia sekeras itu terhadap firman Tuhan. Dan dia lain kali setengah jam bicara, selama 1 jam dia bilang belum berkhotbah. Ini kita baru mau berkhotbah. Ya, dari tadi so baca ayat belum khotbah. Belum khotbah. Nah, ini dari tadi itu belum khotbah ya. Sekarang ini dulu dia bilang kita semua berkhotbah. Hah? Jadi so itu dia video lain kali sampai 3 jam. Dan dia soalnya tidak peduli, siapa mau suka, ya, terserah. Ya. Yang enak mau suka, mana-mana bangkok. Kebenaran harus dibicarakan. Yang tidak mau dengar, bayangkan ini. Ya. Daging dan roh. Ya, toh. Ingat ini Natal ini, orang cuma peduli dengan daging. Toh. Bayangkan ya, mau pergi Manado, so macet. Oh kasihan. Kalau pergi gereja dah. Nyandak macet. Tuh, kosong kalau gereja. Dari orang, seolah-olah kalau maring dorang di mall, kurang dah pulang, sampai di rumah tuh orang jam 1. Oh kasihan. Kayak banyak bikin genap jam 3. Tuh, jadi dia, 1 kali aja tanggal 25. Banyak orang begitu tuh. Nah usah masuk. Itu hari yang sakral itu tanggal 25. Jadi nanti jo 1 kali tanggal 25. Habis tanggal 25 nanti tanggal 1 habis itu. Mana-mana jo. Tuh, karena baru tadi lihat tuh pendeta ya, tadi didoakan di kamar jenazah. Gembala mana? Gembala Manado. Iya, gembala lagi ada. Pantai Costa. Didoakan di kamar jenazah. Bapak gembala tadi masih muda dapat lihat model. Ya, ini reken so tanggal 22 tuh. Tanggal 22 oh Tuhan. H-3. Nyak mungkin kumang Tuhan mau ambil pak kita. Lu pendeta yang main-main pendetanya mungkin. Nah, itu ya. Kita kan nintau lihat ada rencana kalau sudah bilang. Siapa tuh mau tahu kalau Tuhan sebenarnya Tuhan kasih tahu pada orang dari so ada tuh kita mau ambil sebentar. Coba kok saudara tuh. Oh kasihan tuh. Tuh tadi tak kira Tuhan semua ambil apa kita. Nah itu kan semua ambil kok teh. Tuh, sampai mau tahu ini. Tuh. Karena Pak di surganya ndak bingung dan tanggal 25. Surga pe kalender baku laeng yang pe kalender. Baku laeng orang pe jam. Pas saudara ini so jam pulang. Kalau Roh Kudus masih bekerja berarti dengar. Begitu. Kalau saudara boleh dengar tamang bakar lota.
sampai saudara so bingung mau dengar bagaimana. Tapi supaya orang tetap batamang, ya kita mesti dengar kata no. Salah kata. Begitu kata dia no, tapi tamang. Lalu kalau Yesus yang bicara, dia membicarakan keadaanmu. Dan saudara lelah mau dengar. Padahal di situ letaknya perubahanmu. Di situ letaknya kesembuhanmu. Di situ letaknya pemulihanmu. Tuh, kok saudara ini mau dengar? Kok pendeta berdoakan. Ya, tadi Tuhan udah bicara kok mau dengar. Tuh. Oh, bakalnya enggak betul. Tuh, nah, saudara tuh. Ini Natal, bayangkan kalau Natal ini kontorang cuma isi dengan kesenangan daging. Tuh, so berapa rupa Pak Angko per rumah? Huh? Di stoples. Baru cuci tuh stoples. Oh, kasihan. Saudara hati-hati ya. Kali sampai dang kalau jalia begini dan sampai begini. Tuhan kasih yang empat orang. Jangan biarkan orang pikira mau masuk surga. Padahal sampai mau kasih ingat angko ini so menyimpang. Tuh, kepada Yosua Tuhan cuma berfirman. Tuh, angko kan so lihat Pak Musa tuh. Jangan takut. No? Kamu juga akan disertai. Tapi ingat baik-baik. Jangan menyimpang ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri. Kalau firman Tuhan lurus, kamu berjalan lurus. Nah, gitu saudara. Yang Tuhan suruh apa? Kalau tamang yang pangge bakanan, angko bakanan. Tuh, nan kanan. Nan kanan sampai gubrak jatung. Dia lupa, hele gerak jalan kiri kanan. Mar kalau bagoyang tanah dia nan kanan sampai jatung dorang bakura semua. Oke gas. Pokoknya semua saudara, semua tuh nanti lihat. Ya, ini Natal kok belum terlalu nanti awas. Ya, kalau tanggal 31 malam sudah. Nan kanan itu sudah. Semua langsung meledak. 1 tahun 1 kali pendeta. Coba pendeta yang anak jantan lalu suci. Mana kotek itu? Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Oh kasih yang Tuhan tolong pat orang. Kalau yang masuk gereja, tuh, baba dengar firman Tuhan, susah mau jadi betul. Kong angkot tuh, kalau dapat ingat. Kalau, kenapa masuk? Lagi bad mood. Jago nih, pandai nempe istilah ya. Tuh, moodnya ndak bagus. Ini kita mood ini mau makan nasi jaha pendeta. Oh kasih. Yang cocok dengan cuaca. Tuh, 1 Petrus 4 ayat 18 terakhir. 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sekarang orang lihat DP terjemahan lama. Terjemahan lama tuh. Muncul situ enggak? Oh enggak bisa baca aja deh. Iya. Baca aja nanti mama ulang di sini. Dan jikalau sukar orang benar beroleh selamat. Sukar orang benar beroleh selamat. Apatah kelak jadinya orang fasik dan yang berdosa itu? Apa yang agak mirip situ? Atau apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jika orang benar
sukar diselamatkan. Siapa yang bilang gampang? So itu saudara, saya sampai bilang ke saudara, kalau ada pendeta yang bilang selamat itu simpel, kasih tinggal pada dia. Itu bukan hamba Tuhan. Karena dia menyalahi perkataan Yesus. Yesus yang bilang apa? Sukar diselamatkan. Keselamatan itu sukar. Itu tuh orang aja baca tuh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu tentang keselamatan. Ya. Orang bingung waktu Yesus bicara. Kalau begitu siapa yang akan diselamatkan? Oh, Yesus bilang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Itu tuh kalimat itu. Keselamatan sebenarnya itu mustahil. Siapa mau dapat backing Tuhan firman? Mengapa perlu sangat kita memperhatikan dan backing? Lakukan dengan tekun, lakukan dengan setia firman Tuhan. Kalau nyana-nyana mau jadi. Jadi bayangkan pemahaman masa kini. Pendeta kita kasih yang sampai berdarah-darah ada backing tuh dia. Nyanda ada yang mau dapat backing. Jadi pendeta enggak usah khotbah. Ada pendeta yang bicara begitu, Pak. Bicara ke saya begitu. Pendeta kasih yang mau backing itu begitu kasih yang sampai berdarah-darah. Saya sudah coba sampai berdarah-darah. Rasa-rasa mau tanya kok berapa liter engkau berdarah? Jangan tambah-tambah kok nyanda berdarah pura-pura. Tuh. Sampai berdarah-darah kata dia. Saya bilang kok salah-salah. Yesus yang bilang, Alkitab yang bilang. Lalu kamu mau apa? Apa? So bilang akan yang kan? Yesus bilang. Para rasul menjelaskannya kembali. Jadi sekali lagi, kalau ada orang-orang masa kini, para pengkhotbah terkenal, ya, yang coba-coba membuat kesimpulan yang berbeda dari apa yang Yesus pernah bilang, hati-hati itu penyesat. Yang bilang kok firman Tuhan. Tuh, sekali lagi, mengapa tuh saya tidak takut? Saya sampai tidak takut kehilangan orang, saudara. Tuh, so lama sekali kan saudara lihat sendiri tuh. Kenapa kita ada tambah-tambah, kenapa ya? Saya sampai tidak takut kehilangan orang. Yang penting Tuhan jangan sampai kasih tinggal pak kita. Bayangkan ini, supaya kita merekrut banyak orang. Lalu saya menyederhanakan Alkitab. Menyederhanakan kebenaran. Kebenaran tinggi begini kok kita kasih turun. Supaya semua orang sayang pak kita, suka pak kita. Semua orang masuk gereja di sini. Ini mau dengar ya sudah tuh. Bilang apa? Sudah. Ya. Sekali lagi saya tidak mau mati sebagai pendeta. Kita mau mati sebagai hamba Kristus. Apa tuh hamba Kristus? Yang dia cari bukan kesenangan manusia. Tapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan hamba Kristus. Ya. Bukan supaya gereja berhasil. Gereja berhasil sana itu yang tadi saya kasih contoh tuh. Di Australia, di Amerika. Di mana saudara pesuka. Ya. Dua orang berhasil, kaya. Ada pesawat jet. Baru DP Oto limosin. Aduh. Waktu ditangkap. Itu Pak Gem yang luar biasa. Ditangkap, dia sambil senyum. Bawa tasnya, naik limusin. Tuh orang kasih limusinnya enggak. Dia punya tuh limusin yang macam-macam. Jadi dia umumkan, dia mengundurkan diri. Dari gereja besarnya yang berhasil. Kayaknya dia terbesar sekarang seluruh dunia. Gereja itu terbesar. Jadi kalau mau belajar keberhasilan bayangkan. Ada teman pendeta di Manado, dia tiap tahun dia bilang, dia pakai kesaksian, tiap tahun dia kumpul duit. Supaya dia bilang, supaya kita tidak cuma belajar dari jauh, kita mesti pergi di sana. Kalau tidak salah tiap tahun dia ke sana 1 bulan. 1 bulan penuh untuk belajar dari dekat bagaimana gereja itu berhasil. Ya, semoga Tasonin tahu dong. Setelah sekarang dia dengar kabar tentang gereja itu, kira-kira menurut dia gereja itu masih berhasil atau apa?
Itu contoh salah satu. No? Mesti bilang salah satu. Karena bukan satu-satunya. Sadikijo tuh yang model begitu. Makanya saudara-saudara hamba taruh dalam hati Tuhan. Jangan biarkan hambamu menghitung jumlah. Tolong Pak kita Tuhan. Mari kita berdiri.